Halo teman-teman, selamat datang di channel Jejak Wawasan. Channel ini, kami hadirkan untuk memberikan informasi-informasi menarik dan unik dalam bentuk video singkat yang dapat menambah wawasan kalian. Di sini, kalian akan menemukan berbagai topik menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui sebelumnya, seperti sejarah, teknologi, budaya, dan masih banyak lagi. Kami berharap channel Jejak Wawasan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi kalian. Kami sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan informasi yang kami miliki dengan kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap konten terbaru dari kami. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel Jejak Wawasan. Selamat menonton dan selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai Social Anxiety Disorder, atau sering disingkat menjadi SAD. Gangguan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hubungan sosial. SAD merupakan salah satu jenis gangguan kecemasan yang cukup umum dijumpai di masyarakat. Atau bisa jadi kamu yang sedang menonton video ini adalah salah satunya. Tapi jangan khawatir, karena di video kali ini kami tidak hanya membahas mengenai penyebab atau dampak dari SAD itu sendiri, tetapi kami akan memberikan pula beberapa tips dan cara mengatasinya. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai SAD. Social Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan sosial adalah sebuah gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan berlebihan atau rasa malu yang terjadi pada situasi sosial tertentu atau performa di depan umum. Orang yang mengalami SAD akan merasa cemas dan takut saat berada di situasi sosial, seperti saat berbicara di depan umum, bertemu dengan orang baru, atau berpartisipasi dalam acara sosial. Orang dengan SAD cenderung menghindari situasi sosial tersebut, karena akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Rasa cemas yang berlebihan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup seseorang. Gejala SAD dapat bervariasi pada setiap orang. Namun gejala umum yang biasanya muncul di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Ketakutan atau rasa cemas yang berlebihan saat berada di situasi sosial tertentu, seperti bertemu dengan orang baru, berbicara di depan umum, atau contoh yang paling sering kita temui yaitu seperti, rasa cemas berlebih sebelum melakukan presentasi. 2. Rasa malu yang berlebihan atau merasa bahwa orang lain akan menilai negatif terhadap diri sendiri. 3. Menghindari situasi sosial yang membuat cemas atau malu, seperti menghindari pertemuan atau acara sosial. 4. Munculnya gejala fisik seperti berkeringat, gemetar, jantung berdebar, mual atau muntah, dan pusing. Bila dari semua gejala yang barusan kami sebutkan itu 3 di antaranya mewakili dirimu, bisa jadi kamu mengidap gangguan kecemasan sosial. Penyebab pasti Social Anxiety Disorder masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan ini. Berikut kami cantumkan beberapa faktor SAD, di antaranya. 1. Faktor genetik. Ada kemungkinan bahwa SAD memiliki hubungan dengan faktor genetik dan dapat diturunkan dari orang tua ke anak. 2. Faktor lingkungan. Orang yang mengalami pengalaman sosial yang buruk seperti pengalaman bullying, pelecehan atau pengalaman trauma lainnya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami SAD. 3. Kecenderungan pemikiran negatif. Orang dengan SAD cenderung memiliki kecenderungan pemikiran negatif tentang diri sendiri dan orang lain, sehingga mengalami kecemasan yang berlebihan di situasi sosial. 4. Kurangnya pengalaman sosial. Orang yang kurang terbiasa berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial, atau kurang mendapatkan pengalaman sosial sejak dini, seperti anak-anak yang diasuh secara terpisah atau orang yang jarang bergaul, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami SAD. 5. Ketidakseimbangan kimia otak. Ketidakseimbangan zat kimia di otak, seperti serotonin dan dopamin, juga dapat berperan dalam terjadinya SAD. Terkadang, SAD dapat muncul tanpa faktor pemicu yang jelas. Pada kasus ini, terapi psikologis dan obat-obatan dapat membantu mengurangi gejala yang dirasakan oleh penderita SAD. Jika kamu merasa mengalami gejala SAD, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Social Anxiety Disorder dapat memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang, baik dari segi fisik maupun psikologis.
Berikut ini adalah beberapa dampak dari SAD, antara lain. 1. Mengganggu kehidupan sosial. Orang dengan SAD seringkali menghindari situasi sosial yang memicu kecemasan, seperti pertemuan kelompok atau acara sosial, sehingga sulit bagi mereka untuk membangun hubungan sosial yang sehat. 2. Menurunkan produktivitas. Kecemasan yang dialami oleh orang dengan SAD dapat mengganggu kinerja mereka di tempat kerja atau di sekolah. 3. Menyebabkan masalah fisik. Gejala fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan sakit punggung seringkali terkait dengan SAD. 4. Menyebabkan depresi. Orang dengan SAD cenderung merasa tidak berharga dan tidak mampu mengatasi masalah mereka sendiri, sehingga dapat mengalami depresi. 5. Menyebabkan gangguan kecemasan lainnya. Orang dengan SAD juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan lainnya seperti gangguan panik dan gangguan obsesif-kompulsif atau OCD. Dalam beberapa kasus, SAD dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang secara signifikan dan menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari perawatan medis dan konseling yang tepat jika Anda merasa mengalami gejala SAD. Kali ini kami akan memberikan beberapa cara yang dapat membantu seseorang mengatasi SAD, antara lain. 1. Terapi psikologis. Terapi kognitif perilaku atau CBT adalah terapi yang umum digunakan untuk mengatasi SAD. Terapi ini melibatkan pengenalan dan pengubah pikiran dan perilaku yang menyebabkan kecemasan sosial, serta pelatihan dalam keterampilan sosial dan relaksasi. 2. Obat-obatan. Obat-obatan seperti antidepresan dan beta blocker dapat membantu mengurangi gejala SAD, seperti ketakutan, cemas dan rasa khawatir yang berlebihan. 3. Olahraga dan diet sehat. Olahraga dan diet sehat dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi gejala kecemasan. 4. Meditasi atau yoga. Meditasi dan yoga dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. 5. Menghindari stimulan. Hindari minuman yang mengandung kafein, alkohol, atau obat-obatan terlarang yang dapat meningkatkan kecemasan. 6. Kelola stres. Kurangi stres di tempat kerja atau di rumah dengan menyelesaikan tugas-tugas penting dan menetapkan waktu yang cukup untuk tidur dan istirahat. 7. Support group. Bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas online dapat membantu seseorang dengan SAD merasa lebih terhubung dan didukung. Penting untuk diingat bahwa pengobatan SAD harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan dapat melibatkan kombinasi dari beberapa metode di atas. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu seseorang mengatasi social anxiety disorder. 1. Menerima diri sendiri. Pertama-tama, penting untuk menerima diri sendiri dan menghindari pemikiran negatif tentang diri sendiri. Ini bisa dilakukan dengan menghargai diri sendiri dan mengetahui bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 2. Berbicara dengan seseorang. Berbicara dengan seseorang yang dipercayai atau dengan terapis dapat membantu mengurangi kecemasan dan memberikan rasa lega. 3. Mencari dukungan sosial. Mencari dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan juga dapat membantu mengurangi kecemasan dan memperbaiki kesejahteraan emosional. 4. Menggunakan teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan pernapasan dalam dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. 5. Menerapkan teknik keterampilan sosial. Pelajari keterampilan sosial, seperti mengajukan pertanyaan dan mendengarkan dengan aktif, untuk membantu mengurangi kecemasan dalam situasi sosial. 6. Mengubah pola pikir negatif. Mengubah pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir positif dan realistis dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesehatan emosional. 7. Mengatasi pikiran katastrofik. Hindari berpikir terlalu jauh ke depan dan mengasumsikan terjadinya hal-hal buruk yang tidak terbukti. Cobalah fokus pada momen yang ada dan fokus pada solusi. 8. Menjaga kesehatan tubuh. Merawat kesehatan fisik dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesehatan emosional. Pastikan untuk tidur cukup, makan makanan sehat, dan berolahraga secara teratur. Penting untuk dicatat bahwa SAD adalah kondisi medis yang dapat diobati. Dan jika seseorang atau bahkan kamu yang sedang menonton video ini merasa memiliki gangguan kecemasan sosial, jangan khawatir. Cobalah untuk melakukan tips-tips yang telah kami berikan di atas dengan konsisten untuk mendapatkan hasil yang positif.
Jadi, itulah informasi mengenai social anxiety disorder yang bisa kami berikan. Semoga informasi yang telah kami berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Jejak Wawasan, karena akan ada banyak video-video menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.